Tiga. Udah aja. Ayo, mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, saya dan Maza dari kelompok 13 akan menunjukkan hasil karya kita untuk eh, dari pemrograman web dasar. Kita di sini mengerjakan proyek atau tugas dengan judul Pac-Man ya Zaya. Nah, Ya, di sini tuh kayak kita itu membuat suatu game dengan menggunakan pemrograman bahasa JavaScript dan juga oke. HTML. Ya, Langsung aja isi, Zah, berarti dar, dijelasin. isi menambahkan ya. Jadi kita tuh bikin game pakai JavaScript, full JavaScript. JavaScriptnya kita pakai yang advance, jadi kita pakai OOP sama untuk perantara JavaScriptnya biar jalan kita pakai HTML, ya nggak Dan? Betul. Oke, Sip. oke. Ayo lanjut dan kita selanjutnya Yuk, akan menampilkan coding dan akan dijelaskan oleh Bondan ya. boleh jadi tunjukin. Nah, tuh. Apa sih itu boundary class itu? Jadi boundary class Hmm. itu adalah yang mempresentasikan rintangan atau batas dalam permainan. Jadi jenisnya itu batas meliputi antara pipa horizontal, pipa vertikal, pipa sudut, dan elemen yang lainnya. Setiap Hmm. instansi juga dari kelas ini memiliki metode untuk menggambar dan memperbarui posisinya. Jadi begitu definisinya. Nah, Mungkin bisa ditunjukin ya nih. codingannya. Nah, jadi codingannya yang dijelaskan oleh Bondan tuh ini. Jadi itu terdiri dari tinggi, lebar, sama kalau di setiap kelas itu ada konstruktornya. Jadi ada konstruktor dari kelas ini itu terdiri dari position atau posisi dan gambar. Yang terdiri dari posisi, ya tadi itu ada posisi, ada tinggi, ada itu tinggi sama itu Lebar, lebar tinggi sama sama lebar. eh, sama gambar. Setelah itu dia bakal di draw. Jadi digambar pakai fungsi draw dan dia akan selalu diupdate agar bisa bergerak. Oke, selanjutnya. Langsung ya. Ya. Jadi yang kedua itu ada player class. Jadi player class ini mempresentasikan karakter pemain yang dapat dikendalikan oleh pemain menggunakan tombol panah. Jadi memiliki atribut seperti posisi, kecepatan, jari-jari lingkaran, sudut rotasi. Ini mengatur pembaruan posisi pemain dan rotasi berdasarkan input pengguna. Jadi Hmm, begitu definisi yang oke. kedua tentang Ya, player class. ya sedikit menambahkan jadi oh, oh ya, contoh kelasnya ini ya, kelas player. Nah, di player class ini sama seperti dengan yang ada di kelas boundary atau kelas batas yang membedakan hanya lebih panjang saja karena karena dia kita membuat agar playernya itu bisa bergerak kanan kiri dan tentu saja pasti ada posisi dan kecepatan dan ada radius juga. Tuh, ada Mm-mm. radius, ada radian. Jadi di sini kita juga menambahkan sedikit matematika agar dia bisa bekerja. Dan selebihnya sama seperti garis besarnya sama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kelas tentang lagi. Jadi ada Ghost Class gitu. Nah, Ghost Class ini apa sih? Ghost Class ini mempresentasikan karakter musuh yang harus dihindari gitu atau dikalahkan oleh pemain. Hmm, Nah, lalu setiap hantu itu memiliki kecepatan, posisi, radius, warna, dan status takutan. Lalu metode draw yang digunakan ini menggunakan menggambar dengan kanvas. Nah, hmm. metode update ini bertanggung jawab untuk memperbarui posisi hantu. Jadi gitu, Oke, tentang jadi Ghost Class. jadi ya
jadi sama sepertinya itu ya, karena di pada dasar kelas yang membedakan tuh hanya ada pref collision. Maksudnya pref collision tuh supaya hantu kan tadi di sebelumnya ada tembok tuh, jadi biar hantunya gak nembus tembok. Dan tapi Nah, settingnya tuh hampir-hampir sama, apa, codingnya hampir sama dengan yang player, tapi yang membedakan tuh di bagian draw ada feel style, dan ini ada this dot scare. Jadi tuh maksudnya kalau misalkan kita balik ke game ya, kalau misalkan kita makan ini, dia berubah jadi biru tuh. Nah, jadi di sini makanya dia kalau dia itu aktif, scare-nya dia bakal berubah jadi biru dan kita bisa makan. Dan untuk fungsi update-nya tuh agar dia bisa tetap bergerak seperti ini tuh. Jadi dia velocity-nya akan bertambah dengan velocity yang lama. Oke, selanjutnya. lalu ada yang keempat, ada kelas pelet. Jadi kelas pelet ini mempresentasikan item kecil yang dapat dikumpulkan oleh pemain untuk meningkatkan skor tertentu. Hmm. Tuh. Oke, mirip-mirip kayak kelas gitu ya. Untuk menggambar peluru dan metode update untuk pembaruan. Iya. Jadi mirip-mirip kayak sebelumnya, tapi ini bertugasnya sangat sedikit. Jadi cuma sebagai sebagai objek kecil yang putih-putih ini untuk menambah skor saja. Nah, Oke, selanjutnya. selanjutnya ada power up kelas yang kelima. Jadi power up kelas ini mempresentasikan item khusus yang mempengaruhi perilaku hantu ketika dikumpulkan oleh pemain. Setelah dikumpulkan, hantu menjadi ketakutan dan berubah warna. Nah, tadi yang freeze tadi tuh, kalau Hmm. misalkan kita ngambil poin tuh. Nah, setiap instansi juga memiliki metode draw dan update. Hmm. Oke. Boleh ditunjukin nggak? Nih, ya sama mirip kayak tadi ya. Oke, lanjut. Eh, lalu yang keenam ini ada collision detection. Coba aja dicari aja. Nah, jadi collision detection ini berfungsi sebagai untuk menentukan apakah objek bulat pemain hantu itu yang tadi itu pemain sama hantu itu bertabrakan dengan objek persegi panjang. Nah, ini juga kayak ngebantu kita dalam menangani interaksi antara berbagai elemen permainan. Hmm. Boleh ditunjukin nggak Nah, ini kodiannya? Nah, jadi nah itu tuh. jadi konstanta ini tuh dia akan selalu mereturn eh ini apa gerakan. Jadi kan di sini ada Mm-mm. persamaan matematika, apa logika matematika tentang tabrakan. Jadi di sini jadi tuh pas dia nabrak tuh dia tuh bukan berhenti sebenarnya, tapi gerakannya dipaksa kayak tidak menempel, tapi nggak benar-benar berhenti Nah, karena ada ini rumus matematika ini. Oke, selanjutnya. lanjut ya. Ya, oke. Terus ada game loop juga. Nah, jadi di game loop ini fungsinya adalah untuk kayak bertanggung jawab untuk membuat loop permainan jadi kayak diulang-ulang terus gitu. Nah, di loop permainan gitu buat memperbarui dan merender elemen-elemen permainan secara terus-menerus. Nah, Oke. lalu menang atau kalah. Oke. Jadi saya izin menambahkan, jadi itu anime ini untuk seperti dikatakan Bondan, dia akan selalu menganimasikan jadi loop. Jadi dia bakal terus berulang. Makanya seperti ini dia akan terus berulang tuh, dia akan terus bergerak. Jadi dia kondisi berhentinya kalau kayak cuman menang atau gak kalah gitu. Dan untuk penjelasan kodenya mungkin panjang ya, karena dia terdiri dari beberapa komponen. Ada if, jadi itu yang pertama ini if untuk kontrol keyboard. Nah, ada W, ada A, ada S, ada D untuk bergerak. Terus juga ada pergerakan animasi untuk ghost, dan ya ghost ada ketika kita kalah, yang tadi kita kalau nabrak langsung kalah, atau enggak kita menang ketika peletnya habis. Jadi dia akan terus bergerak sampai menang atau kalah. Tuh di sini nih ada if pelet lengthnya 0. Tuh. Jadi kalau peletnya habis dia bakal menang. Terus ada power up-nya juga yang tadi. Jadi dia bakal terus ngelooping ya, di mana ketika kita memakan sebuah power up dia bakal biru tuh, dan dia akan terus bergerak.
Jadi setelah kita dapat tiap power up tuh gak tiba-tiba berhenti gitu. Jadi bakal terus berjalan dan seterusnya. Oke, Boleh selanjutnya. dilanjut ya? Iya, lanjut. Jadi yang kedelapan itu ada pembuatan map dan juga pembuatan elemen berdasarkan petanya itu. Nah, jadi map map gamenya itu dipresentasikan sebagai array dua dimensi yang menentukan lokasi elemen permainan. Lalu pada instalasi juga elemen-elemen permainan seperti batas, peluru, power up, dan juga hantunya tadi yang ghost tadi itu dibuat berdasarkan simbol-simbol dalam peta. Nah, Nah, yang ini ya. Nah, post map. iya. Ya, saya akan menambahkan jadi ini tuh kostata gambaran kayak mappingnya kasarnya. Terus dari bentuk begini kenapa dia bisa begini? Jadi di bawah di sini tuh ada ada sintaks yaitu untuk menggambar berdasarkan map yang sudah ada. Jadi kita akan memberikan kode. Jadi kan sini sebenarnya dianggap sebagai kode tertentu tuh. Jadi kalau satu tuh kodenya seperti apa dan seterusnya. Tuh. Kalau dia misalkan kodenya case-nya bentuknya kodenya seperti ini dia bakal memanggil PNG ini, file ini dan seterusnya. Itu. Dan ini sebenarnya berulang-ulang ya. Jadi pertama kita membuat mapping, terus kita bikin kode-kode tertentu, terus kita ganti berdasarkan kode yang sudah kode apa? Terus berdasarkan kode itu kita ganti menggunakan gambar. Gambarnya Ya. itu ada di file asset. Hmm. Oke, dan selanjutnya. Oke. Tadi sampai 8 ya. Ya, Nah, yang kesembilan ini adalah untuk jadi kita bikin yang namanya deteksi input keyboard yang buat ngejalanin si player itu. Jadi eh, dalam pembuatannya ini, jadi fungsinya itu untuk ngedeteksi input yang bakalan kita pakai buat ngejalanin hmm. si playernya itu. Nah, biasanya, nah buat Oke. ngarahin si player yang tadi yang Pac-Man-nya tadi. Iya. Jadi eh add event listener itu ya simpelnya tuh untuk membuat event agar dia melakukan sesuatu. Kalau di sini kita kan menggunakan apa Adliven Easter-nya tuh untuk case-nya tuh WASD untuk menggerakkan suatu suatu player kayak kalau dia case-nya W dan dia true dia bakal ini last-nya W dia bakal nge-break. Dia ini tuh ada hubungannya di atas sebenarnya tapi karena agak rumit jadi ya simpelnya gitu ya. Ya Bisa selanjutnya. dilanjut ya. Ya. Papan skor. Jadi skor pemain ini diwakili oleh variabel skor. Nah, terus setiap kali pemain mengumpulkan peluru, nah jadi itu yang peluru yang bulat-bulat itu dia itu skornya bakal nambah gitu. Nah, terus juga papan skor yang diwakili oleh elemen HTML juga sebagai ID scoreboard. Hmm. Hmm. Oke, lanjut. Si musuhnya. Nah, si musuhnya ini yang si hantunya ini dapat menjadi ketakutan setelah pemain ini atau yang player yang kita yang mainin ini mengumpulkan power up begitu. Yang bulat itu yang ngumpulin itu, yang kita ngambil itu dia bakal jadi kayak kabur gitu, kayak yang Hmm. nah gitulah pokoknya. Nah, Ya. saat saat ketakutan itu hantu itu berubah warna gitu. Jadi tadi kan yang awalnya warna merah, warna pink. Nah, pas Oke. Jadi, halo, halo. Oke. Jadi ada jadi itu
di sini untuk perilaku hantu ya, untuk tadi dia nyegerak hantu tuh di sini ada codingan tentang ghost. Jadi itu dia eh yang ini ya benar. Iya, iya. Ja- jadi itu dia menggunakan ini ya matematika dikit kayak memanggil radius sama math hypot. Terus dia dia akan terus bergerak secara ini ya. Kita jadi memberikan sedikit apa kecerdasan buatan sedikit aja cuman cuman biar agak dia bergerak. Terus di sini ada Mm-mm. fungsi ada sintaks namanya ghost for each ghost, nanti ketika ghostnya takut dan dia bersifat true bakal balik ke kelas tadi ke atas, dia bakal berubah jadi biru. Hmm. Dan diberikan waktu segini nih 5.000. Oke, selanjutnya. Terus selanjutnya ada visualisasi elemen dengan batas, peluru, power up, dan juga hantunya ini dimuat menggunakan fungsi create image. Nah, yang tadi yang ada di JS itu. Nah, terus setiap elemen juga ditampilkan sebagai gambar pada kanvas gitu. Hmm. Oke. Sudah semua Bunda? Masih ada Za, dua lagi nih, ada 2 poin lagi. Apa? Bentar dah. Halo Bondan. Main. Halo, Halo, oke. Lanjut. suara gua ada kan? Ada. Lanjut Ada, aja. ada. Terus selanjutnya ada kontrol rotasi pemain. Jadi rotasi pemain ini disesuaikan berdasarkan arah pergerakan. Nah, ini juga fungsinya itu kayak ngasih efek visual saat pemain bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan gitu. Hmm. Nah, terus sama yang terakhir Iza, terakhir itu ada kondisi menang dan juga ada kondisi di mana Hmm. kita kalah. Jadi pemain yang tabrakan sama hantu ini, misalkan dia lagi nggak dapet, misalkan lagi nggak dapet power up itu, dia bakal ketakutan. Dan pemain juga langsung auto kalah gitulah, kayak Iya. misalkan dia nggak punya power up itu. Nah, terus juga sama jika semua peluru dikumpulkan, permainan dihentikan. Kayak misalkan kita udah ngambil semua nih yang bulat-bulatnya itu. Nah, kita itu bakal menang gitu. Bakal ada muncul menang Hmm. di situ Nah, gitu. oke. Jadi saya akan menjelaskan kembali ya mengenai tadi. Jadi itu yang pertama tadi ada visualisasi elemen itu gambar ya. Nah, Mm-mm. di situ tuh Bisa yang sisi elemen. ya tadi kan kita diberikan mapping, terus diberikan file asetnya juga dan cara kerja dia bekerja agar mappingnya berhasil itu menggunakan konstanta create image. Jadi kita membuat konstanta image berdasarkan source, terus kita memanggil konstanta iya apa? Kita membuat konstanta image yang baru, terus kita buat new, buat objek baru yang di mana image source itu berdasarkan gambar yang tadi diinputkan di atas. Yang ini nih, di atas yang ini. Nanti dia akan mereturn. Setelah itu dia akan mereturn dan dia akan otomatis menggambar, maksudnya menggambar menampilkan ini objek apa objek-objek ini nih, tembok-temboknya. Selanjutnya di bagian kontrol, oh ya, kontrol rotasi pemain tuh eh, cara agar pemain kan ini yang tadi art evil listener itu cuma sebagai mendeteksi suatu inputan. Cara dia Ya. bekerja jatuh di bagian mana ya? Nah, ini nih. Ini yang bekerja untuk agar bisa gerak-gerak playernya. Hmm. Dan yang terakhir ada kondisi menang kalah. Kondisi menang kalah tuh yang tadi saya jelaskan itu yang sempat saya singgung di awal mengenai ultimate. Nah ini nih. Jadi ya ketika kita kena ghost kita kalah, kok ketika kita Kalau menghabiskan mm, peletnya kita menang. Oke, cukup dari Bondan? mungkin gitu aja kali ya, Za. Oke, terus saya akan menjelaskan bagaimana cara JavaScript-nya bekerja. Pertama, kita buat, bentar, ya. Kita buat file HTML untuk memanggil saja tuh. Nah,
Kita tuh pertama karena kita menggunakan HTML Canvas, jadi yang pasti kita harus memanggil Canvas dulu. Kemudian kita hubungkan HTML ini dengan script. Kita panggil index.js. Terus cara dia agar terhubung kita menggunakan konstanta Canvas. Kita ambil query selector Canvas dan kita kita deklarasi Canvas konteks dan kita panggil Canvas lagi. Terus kita berikan konteks kalau ini bersifat dua dimensi, makanya 2D. Dan untuk scoreboard ini untuk scoring yang tadi sudah dijelaskan oleh Bondan. Karena di sini kita memakai ID scoreboard dimulai dari Heeh. 0, nanti kita panggil ke sini. Nanti ada nanti setelah itu di codingan ini akan menambah terus skornya berdasarkan pelet yang sudah dimakan. Terus beberapa kode. Nah, pelet-pelet ini akan dimasukkan ke dalam array ini nih. Jadi kayak pelet ini bakal masuk ke sini, boundary, power up akan masuk ke dalam sini semua. Kecuali Heeh. ghost, karena ghost itu agak rumit, jadi dia di ada lagi tuh di dalam. Jadi kita di dalam konstanta ghost ini kita akan membuat objek baru tuh ghost, ghost, ghost lagi. Karena ghostnya emang ada tiga ya udah tiga gitu. Dan Mm. di ghost ini kan ada position nih. Ini tuh position untuk menentukan di mana ghost itu akan berada di amanah gitu untuk awal. Untuk ghost ini yang pertama dia adanya di si- eh, nah di sini gitu. Jadi ini eh, ini tuh gunanya untuk menentukan tempat di mana dia akan sebelum dia bergerak. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ini animate tadi sudah dijelaskan. Ini untuk ghost-nya. Nah, ini untuk pergerakan ghost agar tadi tidak menabrak tembok. Jadi tuh selain player kita gak boleh nabrak apa? Gak boleh nembus tembok, tapi ghost juga gak boleh nembus tembok. Makanya kita memanggil fungsi itu circle collide with rectangle. Selanjutnya, oh sudah selesai. Ya, jadi mungkin segitu saja ya sudah yang Ya. sekiranya dapat dimengerti untuk garis besarnya. Karena kalau ingin dijelaskan secara detail mungkin agak susah ya karena ini JavaScript-nya ada OOP, ada JSON lagi gitu. Nah, Dari itu Bondan. JSON tuh. Hmm. Eh, Jadi udah dari sih, Bondan udah. udah Oke, sih cukup sih, Ja, gitu aja. oke, Gitu aja. penutup dan. Eh, mungkin sekian dari kelompok kita. Em, Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin belum dimengerti atau banyak yang salah. Mohon maaf. Sekian dari kelompok kita. Hmm. Oke, sekian dari kelompok kita ya dan ya. Terima kasih sudah Ya, menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.